sama Dokter Rian. Kalau di episode sebelumnya kita ngomongin soal mioma atau mioma dan juga kista. Nah ini menarik nih dok, pembahasan di episode kali ini kita membahas tentang inseminasi dan juga bayi tabung atau IVF ya. Bayi tabung atau IVF ya. Oke, sebetulnya saya juga lagi proses inseminasi nih dok sama istri ya. Tapi biar dokter yang jelasin, jangan saya yang jelasin. Dok, inseminasi itu apa sih? Oke, jadi keluarga bocah ya, ayah bunda mungkin sering dengar di masyarakat ada namanya tata laksana infertilitas yang disebut inseminasi. Ya, apa itu inseminasi sebenarnya? Jadi inseminasi itu prinsipnya adalah kita menyemprotkan sperma pilihan yang sudah disiapkan ke dalam rongga rahim si perempuan atau si istri. Ya, tujuannya apa? Supaya kita dekatkan jaraknya ke sel telur. Kapan timingnya kita semprotkan sperma itu? Tentu pada saat kita siapkan si pasien perempuan ini supaya telurnya ada. Jadi langkah-langkahnya itu pada awalnya kita berikan obat-obatan pematangan sel telur. Itu ada obat minum atau obat suntik ya, mungkin yang sudah tahu nih. Lalu dimonitor dulu kantong telur. Ya, kalau misalnya ada kantong telur yang jumlahnya kita harapkan lebih dari 1, biasanya 2 atau 3, yang kita duga ini kayaknya telurnya matang nih pada saat 2 hari ke depan. Nah, maka kita suntikan obat pemencah kantong telur. Kemudian pada waktu yang ditentukan itu si suami mengeluarkan sperma, lalu spermanya katakanlah dicuci atau dari istilah sperm washing ya. Kita ambil sperma yang unggulan nih, yang berenangnya cepat. Calon-calon astronot tuh biasanya tuh. Mereka kita semprotkan ke rongga rahim. Jadi rongga rahim sperma tetap harus berjuang sendiri mencari pasangannya, mencari sel telur di saluran telur. Jadi sebetulnya secara langsung inseminasi dideketin ya dok ya, antara sperma sama si sel telurnya. Jadi peluangnya jadi tinggi karena di situ ada telur yang matang. Kemudian yang kedua, spermanya adalah sperma yang sudah disiapkan. Nah itu kan inseminasi nih dok. Kalau bayi tabung atau IVF dok? Nah kalau bayi tabung atau IVF itu beda ya, sangat beda sekali. Kalau IVF kalau bayi tabung kayaknya istilahnya lucu ya, bayi dalam tabung ya. Dalam tabung sih sekarang itu dicawan gitu ya. Nah itu IVF in vitro fertilization ya, artinya fertilisasi atau pembuahan yang berlangsung in vitro, bukan di tubuhnya si ibu, di luar atau di lab. Jadi intinya IVF atau bayi tabung itu adalah kita memasukkan sperma suami tentunya ya, ke dalam sel telur sehingga terbentuklah embrio. Nanti embrio itu yang kita taruh di rongga rahim. Nah, penempelan dari embrio ke rongga rahim itu juga harus ada proses alami yang tidak bisa kita manipulasi. Jadi itu hanya upaya memasukkan sel sperma ke dalam sel telur. Setelah embrio ini jadi, embrionya kita letakkan di dinding rahim perempuan. Kalau saya sempat dengar juga dok, kalau proses IVF itu yang penggabungan sperma sama sel telur itu ada yang konvensional yang dia sendiri, ada yang apa sih dok namanya? ICSI. Bisa dijelasin nih sama keluarga muda. Ya memang untuk IVF itu konsepnya dulu ya, ada sel telur dicawan, kemudian spermanya itu ditumpahkan saja begitu. Oh ditumpahin. Oke. Nanti sperma unggul yang akan masuk sendiri ke dalam sel telur, yaitu konvensional. Jadi dia nyari sendiri tuh dok, yang sendiri. Jadi kayak di sel telur, jadi sperma, jadi dia berenang sendiri masuk. Sperma yang unggul mana yang masuk ya sudah. Kalau ICSI itu sel telurnya dipegang ya oleh alat, kemudian sperma yang benang-benang itu diambil, lalu ekornya dipatahkan karena yang penting materi genetik ada di kepala dari sperma, lalu kepala sperma dimasukkan ke dalam, bayanganlah seperti sedotan yang sangat kecil diameternya, jubleskan ke dalam sel telur. Jadi itu dimasukin dengan alat ini dia ada 2 tuh. Nah dok, kalau tadi kan sebelumnya kita juga sempat bahas insem. Nah, apa sih kriteria ketika pasangan suami istri atau ayah bunda memutuskan untuk melakukan insem dok? Ya ini pertanyaan juga sering ya, pertanyaan dari ayah bunda atau keluarga bocah, saya layak nggak ya mengerjakan insem atau saya harus bayi tabung nih? Nah itu apa sih pembedanya ya? Yang pertama syarat insem adalah spermanya normal. Ya, itu lebih baik. Laki-laki dulu nih yang harus dicek ya? Ya, laki dulu. Kadang-kadang suka egois dok. Iya. Ya kan laki nggak mau. Oke, jadi yang pertama laki-laki dicek ya. Sperma normal itu menjadi syarat untuk insem. Atau yang kedua, spermanya tidak normal kan. Tapi tidak normalnya itu tidak terlampau berat. Kita ada hitungan. Kalau ayah bunda baca hasil lab sperma ya, ayah bunda nanti bisa lihat tuh
jumlahnya, kemudian pergerakan yang progresifnya, kemudian bentuk sperma yang normal atau tidak. Ya itu ada hitung-hitungannya, tapi secara gampang kalau masalah spermanya itu relatif ringan masih memenuhi syarat INSEM. Tapi kalau sudah berat, misalnya jumlahnya sudah sangat sedikit, kemudian sperma yang bergerak cepatnya itu hampir tidak ada dan bentuk normalnya juga sangat sedikit, itu tidak menjadi kriteria INSEM. Itu harus diobatin dulu. Diobatin dulu, Terapi dulu gitu dok. itu dari faktor pria ya. Kalau faktor perempuan syarat INSEM adalah yang pertama cadangan telurnya masih baik, kemudian dia respon diberikan obat-obatan pematangan sel telur. Yang ketiga tentu tidak ada masalah pada saluran telur. Jadi ada pemeriksaan untuk saluran telur seperti HSG salah satunya. Kita harus pastikan dulu saluran telurnya itu paten, tidak ada sumbat. Karena kan disitulah nanti ketemu sperma dan sel telur. Oke, nah itu untuk kriteria inseminasi. Kalau untuk bayi tabung dok? Nah kalau untuk bayi tabung ya tentu mungkin masalahnya lebih berat ya. Misalnya masalah prianya itu berat. Misalnya jumlah spermanya betul-betul sangat sedikit. Atau sperma yang bergerak cepatnya juga hampir tidak ada. Atau bentuk sperma normalnya hampir tidak ada ya. Kemudian ada masalah endometriosis derajat sedang berat. Jadi endometriosis pun juga ada gradingnya nih kan. Minimal, ringan, sedang, berat. Kalau derajat sedang berat itu beberapa perhimpunan sudah merekomendasikan langsung untuk IVF. Atau pada masalah saluran telur, ternyata pas diperiksa saluran telur dengan HSG misalnya, saluran telurnya tuh buntu. Jadi ibaratnya jalan kita itu tuh ditutup, buntu, yang nggak bisa ketemu antara sperma dan sel telur. Atau faktornya tuh combine, jadi faktor prianya juga ada, faktor wanita juga ada. Atau pada wanita yang usianya sudah agak lanjut, di mana cadangan telurnya tinggal sedikit dan dia harus bergerak cepat. Karena kalau pada wanita usia dari 35 atau mendekati 40, itu cadangan telur semakin turun. Semakin kita tunda kehamilan, semakin kecil peluang. Jadi semakin bertambahnya usia, cadangan telurnya semakin kecil kalau perempuan. Cadangan telur dan kualitas sel telurnya semakin menurun. Oke. Kalau untuk tingkat keberhasilan inseminasi sama bayi tabung dok? Ya. Nah, itu beda ya, tentu beda, tergantung banyak faktor juga. Tetapi secara umum, inseminasi chance keberhasilan sekitar antara 15 sampai 25%. Tapi tergantung usia nih saya. Kalau misalnya datang ke klinik itu wanita usianya lebih muda, 25 tahun, di compare dengan usia 35 tahun, tentu peluang keberhasilan 25 tahun itu lebih tinggi dibanding 35. Kalau IVF tentu lebih tinggi, tapi angka dunia secara global itu sekitar 30 sampai 40%. Lagi-lagi terkait juga dengan utamanya usia perempuan. Nah, kalau kita memutuskan insem atau bayi tabung, bisa ini nggak sih milih gitu, mau cewek atau mau cowok? Ini kadang-kadang manusia tuh suka bersyukur ya. Tiba-tiba, oke nih IVF bisa, udah dapat hamil, ntar dok bisa nggak? Laki-laki atau perempuan gitu kan? Ini suka jadi masalah gitu. Betul. Jadi ini isu juga ya. Kalau kita googling ya di dunia itu namanya gender selection atau sex selection. Kalau insem, nah bagaimana sih bisa penentu ini laki atau perempuan? Ya, itu ditentukan oleh jenis sperma. Apakah sperma yang membawa kromosom seks X atau sperma yang membawa kromosom seks Y? Ya, kalau kromosom seks X akan jadi perempuan, atau kromosom seks Y spermanya nih, sperma X, sperma Y laki-laki. Nah sekarang kalau misalnya kita insem, ya kita semprotkan sperma ke dalam rongga rahim, ya kita nggak tahu ya. Pokoknya sperma tidak kita periksa tipe X dan Y, dan juga tidak ada pemeriksaan untuk penentu X dan Y sperma. Jadi langsung aja semprotkan, ya sudah mana yang jadi ya. Kalau IVF pun sperma kita tidak nilai X dan Y. Oh nggak nilai? Nggak ada. Jadi sperma yang kita nilai sehat, geraknya aktif, bentuknya normal, bagus ya, itu suntikan langsung ke embrionya. Tetapi ada metode untuk mengetahui apakah embrio yang akan ditanam, ya ini tentu sperma dan nomenklatur ya. Apakah embrio ini adalah embrio yang membawa materi genetik normal atau tidak? Ini bisa diperiksa dengan pemeriksaan PGS namanya, ya. Dan di situ pun sekaligus ketahuan kromosom seksnya. Itu prosesnya lama lagi, dok? Enggak lama. Itu setelah terjadi embrio bisa diperiksa PGS. Tetapi sekali lagi memang di dunia itu tidak ada yang merekomendasikan hanya dengan tujuan penilaian kelamin kita periksa satu pemeriksaan yang namanya PGS. Itu tujuannya kita untuk melihat embrio ini sehat atau tidak. Oke, jadi tujuannya sehat ya, bukan untuk ini laki-laki atau perempuan. Iya, embrio normal atau embrio tidak normal. Nah, kalau untuk bayi kembar dok?
Nah, Ini kan kadang-kadang dok bayi kembar. berarti mau IVF nih, bisa kali dok Bayi kembar. kembar. Suka ada tuh kayak gitu tuh. Bayi kembar 1 apa kembar 2 apa kembar 3? Kembar 2 aja dok, jangan lewat. Jadi bayi kembar ya, kita harus aware ya bahwa kehamilan multiple istilahnya ya lebih dari 1 ya, 2 atau 3 atau 4 itu membawa resiko yang tinggi baik pada ibu ataupun pada janin. Jadi pada intinya sih sebenarnya kita kalau bisa kita hindari kehamilan multiple. Jadi tidak disarankan. Disarankan. Tetapi kalau misalnya pasien juga nanya, ada nggak sih dok bayi kembar gimana caranya gitu ya? Dengan IVF sendiri itu pun angka kemungkinan kembar akan jadi naik. Jadi kalau kita baca referensi di dunia ini angka kembar itu di Amerika misalnya angka kembar tinggi. Kenapa? Karena angka IVF-nya tinggi. Juga pada IVF umumnya kita tidak tanam hanya 1 embrio di tent. Kita tanam 2 ya, atau kalau misalnya usia ibunya sudah lanjut di mana peluang hamil kecil kita bisa tanam 3. Nah itu Pak bayangkan kalau misalnya 2 jadi tuh gimana? Kalau 3 jadi triplet namanya. Waduh, ya kan bonusnya banyak ya. Nah kalau ngomongin soal program makan ketika keluarga bocah ingin memutuskan atau insem ataupun juga IVF nih ada pantangan nggak sih dok? Ini boleh makan ini nggak boleh gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan juga nih, jadi pertanyaan untuk program dietnya apa ya yang paling baik. Keluarga bocah atau ayah bunda bisa searching atau googling sebenarnya diet terbaik untuk fertility ya. Tetapi kalau dari kesimpulan itu sebenarnya tidak ada yang khusus kan. Jadi konsepnya gizi sehat, seimbang ya. Justru yang disarankan adalah diet yang baik dalam persiapan kehamilan menuju IVF, bukan pas setelah IVF atau setelah kehamilannya. Ya, jadi secara umum saya bisa gambarkan ya, tentu diet Western diet ya, seperti tinggi lemak, jenuh, ya, kemudian tinggi karbohidrat, ya seperti fast food ya, junk food itu dihindari ya, karena itu mengganggu proses matang sel telur. Sekarang tuh diet ada di Google itu kalau kita baca tuh diet Mediterranean. Sebetulnya diet Mediterranean atau diet DASH ya. Itu dia memang merekomendasikan banyak sayur, buah, gandum ya. Kemudian yang direkomendasikan untuk protein seperti seafood ya, ikan-ikanan, udang. Lalu di atasnya lagi yang kita perlu makan tapi tidak usah dalam porsi terlalu banyak seperti telur ya ataupun ayam. Lalu yang paling atas itu adalah yang kita makan jarang-jarang aja seperti coklat. Itu disarankan tidak terlalu sering. Paling enak tuh sambil nonton. Satu lagi dok, kalau olahraga pada saat kita lagi proses mau insem kah atau IVF boleh nggak sih, terutama mungkin buat bunda kali? Ya, olahraga sebenarnya nggak ada yang khusus ya, tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus sekali untuk olahraga, tetapi aktivitas fisik seperti jalan ya atau aktivitas seperti aktivitas ringan ya, olahraga ringan itu disarankan ya, karena tujuannya kita tahu olahraga itu memperlancar aliran darah, itu memperbaiki lah sirkulasi tubuh. Tetapi kalau misalnya olahraga berat, high impact itu boleh ya, atau mengangkat beban berat, mendorong yang berat, itu mungkin dihindari dulu selama proses pengobatan ini. Tuh, ayah bunda, ya kan tadi dokter Rian udah ngejelasin tuh definisi inseminasi, bayi tabung, terus persiapannya seperti apa, makanan yang harus dijaga apa, olahraganya apa. Udah nggak bingung lagi dong, tiba-tiba memutusin inseminasi atau IVF, nggak usah bingung, langsung aja datang ke Bocah Indonesia. Udah dong. Sebenarnya konsultasi dulu, karena keputusan bukan atas pertimbangan sendiri sih ya, tentu ada data-data penunjang, dari situ baru kita bisa simpulkan yang terbaik untuk ayah bunda itu apa. Oke, dokter, thank you. Hari ini udah seru banget soal inseminasi dan bayi tabung, dan mudah-mudahan juga ini obrolan kita hari ini bermanfaat buat keluarga bocah, khususnya buat ayah dan bunda yang lagi memang pengen program hamil. Oke, kalau gitu saya Temin Hadi pamit. Saya Rian Hari Kurniawan. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.